pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Wow, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama lagi untuk bersekutu, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Saya persilakan Bapak Ibu untuk saat teduh sejenak. Ucapan syukur kami kepadamu. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dengan kerendahan hati kami datang. Katakan lagu ini. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau aku ada saat ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Terima kasih Tuhan. Aku hidup hari ini. Aku hidup. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk segala berkat-Mu, segala berkat kemurahan-Mu yang terus Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan kerendahan hati. Kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau datang dan pulang membawa berkat bagi orang-orang yang ada, yang akan kami temui Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan tertanam dalam hati kami dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang akan melayani, berkati anak-anak-Mu yang akan datang ke tempat ini, duduk mendengarkan. Biarlah semua kembali hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Kita akan lanjut untuk memuji muliakan nama Tuhan. Amin. Katakan amin. Kurang keras, katakan amin. Oke. Aku punya berita baik, bahwa kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Kita umat pilihan Allah. Kita akan nyanyikan lagu ini. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih, amin, dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi, terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan, Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Dengan lebih semangat kita katakan, kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. kita dipilih Jadi umatnya. jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan Tuhan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Sekali lagi, terimalah kemuliaan dan hormat kami dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian
pujian kami. Pujian kami. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, tidak ada yang lain seperti Tuhan yang telah menjamah setiap hati kita, yang telah mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik, menjadi baru. Dan kita bisa layak menghadap Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Tiada seperti Kau, Bapa. Tiada seperti Kau. Kau telah menjamah segenap hati kami. Yang telah menjamah Segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Sama-sama kita akan tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau. Jamalah setiap hati kami ya Bapa. yang telah menjamah Segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kuasa-Mu menyembuhkan. air mataku Ku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau. Kau telah menjamah setiap hati kami. yang telah Kami mau mendengarkan firman-Mu ya segenap Bapa. hatiku. Ubahlah hidup kami Tak menjadi baru. seorang pun di dalam hidup Ini seperti Kau Tuhan. Tak seorang pun dalam hidup ini seperti Engkau Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini
duduk kembali. Kita panggil anak-anak untuk maju ke depan. Silakan maju ke depan, anak-anak kita akan pindah ke sekolah minggu. Please be seated, Pastor. Halo, siap sekolah minggu ya? Ya, siap, semangat. Wow, siapa yang bangun pagi pikirannya ke sekolah minggu? Luar biasa. Mungkin dari semua, ini dia. Bangun subuh. Oke. He woke up early in the morning to come to church. Oke. Tepuk tangan buat anak-anak kita. Oke, kita berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak Tuhan mau belajar firman Tuhan, ingin mengenal Yesus, ingin percaya kepada Yesus. Kami ingin belajar Alkitab yang menolong kami untuk dapat tahu tentang Tuhan lebih dalam. Kami ingin menjadikan Yesus sebagai Tuhan kami. Karena itu tolonglah kami ketika kami belajar bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Rabu yang lalu, saudara perhatikan saya tidak ikut jam doa, kami makan bersama dengan beberapa orang dari Asia Pacific Federation. Jadi ada beberapa pendeta dari Asia Pasifik yang berkumpul di Jakarta. Ada 6 orang yang akan disebarkan di kota-kota, di gereja-gereja di Jakarta. Nah, Asia Pacific Baptist Federation adalah federasi yang menaungi beberapa denominasi baptis di seluruh Asia Pasifik termasuk gabungan gereja baptis. Nah, ketika kami kumpul dan gabungan gereja baptis menawarkan gereja kita untuk dapat mendapatkan seorang pengkhotbah tamu dan mereka tanya mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Saya rasa ini banyak English speaking di sini gereja kita, jadi saya pikir harus bahasa Inggris ya. Tapi Pastor Su bisa bahasa Mandarin, you can speak Mandarin, right? Ya, mau pakai Mandarin atau Inggris? Mandarin boleh ya, yang repot nanti yang menerjemahkan gitu ya. Oke, kita Pastor Su, thank you for coming here. We are so blessed for your coming and share the sermon here. Pastor Su Yip Thin adalah seorang pastor yang punya hati di bidang misi. Dia sekolah di Malaysia Baptist Theological Seminary dan lanjut ke UK. Kemudian tetap sekolahnya sekolah misi dan sekarang sedang menyelesaikan PhD di bidang misiologi. Luar biasa hatinya, hati misi. Sehingga dia membentuk organisasi yang mengutus, memobilisasi orang-orang Kristen untuk dapat diutus dan melakukan penginjilan beberapa tempat. Beberapa tempat itu adalah Afrika, is that right? Afrika dan Asia Timur sampai ke Afrika, East Asia and then Europe ya, South Europe ya. Oke. Nah, ini luar biasa dan saya sudah punya suatu lembaga penginjilan bahkan disebut Silk Road. Jadi jalur sutra itu menjadi visi mereka untuk dapat dijangkau. Nah, hari ini kita kedatangan tamu ini, pendeta yang luar biasa ini, dia akan berbagi cerita mengenai bagaimana memobilisasi misi. Karena memang isi hati Tuhan adalah tentang penjangkauan. Pastor Su, time is yours now. Please come to the stage and then share the gospel. Thank you. Pastor Alek akan terjemahkan ke bahasa Mandarin. Bahasa Indonesia. Thank you, Pastor. Can I stand on the right? Yep. I always like to stand on the right if you can stand on the left. I don't know why. You can ask the Lord to ask what's the reason I like to stand on the right. Jadi Pak Pendeta lebih suka berdiri di sebelah kanan. Dia nggak tahu kenapa Tuhan meminta dia untuk berdiri sebelah kanan. Yeah, I think it's on the mic. Ya, mungkin karena. Oh, wait. Pastor asked me to take off the mask. I said, wait for a while. I have a story to tell.
Pak Pendeta minta saya untuk melepaskan masker, tapi tunggu sebentar. Ada cerita yang mau saya ceritakan tentang masker ini. I thought you're going to interpret in Chinese. Ya, It's not Chinese you're speaking. that's right. Great. 3 weeks ago, I had a small operation on my left cheek. 3 minggu yang lalu saya ada operasi sedikit di pipi sebelah kiri saya. I have one small, what they call jerawat hitam. Saya ada jerawat hitam di situ. It grew very fast in the last 2 months from July to September. Tumbuh dengan cepat dari Juli ke September. So my friend who are terminology and plastic surgeon advised me to remove it. Jadi teman saya yang adalah dokter kulit dan operasi kulit, It is not going to be, menasihatkan saya untuk sorry. mengoperasi itu. It is not going to be cancerous, but it's too close to the eye. Itu tidak akan menjadi kanker, tapi terlalu dekat ke mata. And they say, I will look nicer standing on the stage preaching to you without the mole in the future. Ya, dan dokter mengatakan akan lebih kelihatan bagus bagi saya berkhotbah di depan Anda tanpa ada yang hitam itu, mole yang hitam itu. And yesterday, my wife encourages me, you are the most handsome of all, don't worry. Kemarin istri saya bilang, engkau adalah pria paling tampan di dunia, jangan khawatir. So I had a small operation, it recovered very well, but it got infected. Jadi saya ada sedikit operasi di pipi kiri saya, tapi itu sembuh dengan baik, tapi kemarin infeksi. And it got what we call in Malaysia bengkak. Is it the same? It's the same. Same. Oh. Jadi bengkak itu tempat operasi itu. And 2 weeks ago, I preached in Ipoh. My eyes looked really big. 2 minggu yang lalu saat saya berkhotbah, mata saya kelihatan bengkak. So I started antibiotic, and then I went to the hospital to have dressing every day. Jadi saya pakai antibiotik dan pergi ke rumah sakit untuk dirawat. At one time, I was thinking, should I continue coming to Jakarta? Ya, ketika saya berpikir apakah saya tetap datang ke Jakarta dalam kondisi seperti itu. I got infected because I still travel after having this operation. Saya dapat infeksi itu karena saya masih juga melakukan perjalanan-perjalanan setelah dioperasi. Can we have the title of the message today? Boleh saya minta judul dari khotbah saya hari ini ditayangkan? The title of the message today in English is Mission Refocus. Judul daripada khotbah ini di dalam bahasa Inggris adalah Mission Refocus. Yesterday, I asked the help of Mr. Google to translate it to misi menfokuskan kembali. Ya. Kemarin saya pakai Google untuk terjemahannya, misi memfokuskan kembali menurut Google. And last 2 weeks when I was thinking, should I continue making the trip to Jakarta, I was asking the Lord, should I continue? Should I readjust myself, my schedule? Jadi saya pada saat berdoa untuk datang ke Jakarta ini, saya tanya kepada Tuhan apakah saya harus mengatur kembali jadwal saya untuk datang ke Jakarta. Because I still need to travel to Myanmar on Thursday, and the mid of November I need to go to Europe for 3 weeks, so a lot of traveling. Should I stop coming to Jakarta? Jadi saya harus pergi ke Myanmar, harus pergi ke Eropa, 3 minggu kemudian apakah saya tetap harus ke Jakarta? But reflecting on the message, it encouraged me to carry on, like Paul, to carry on. Pada saat saya merenungkan dari apa yang akan saya sampaikan pada hari ini, saya jadi semangat untuk tetap melakukannya di Jakarta. After prayer, then I did some call and contact. I contacted my friend in Jakarta, my friend in Bantung, my friend in also Myanmar. I say, do you have a clinic for me to do my dressing every day if I come to Jakarta? Jadi setelah saya berdoa, saya hubungi teman saya yang ada di Myanmar, yang di Jakarta, di Bandung. Pertanyaan saya adalah, apakah ada klinik yang bisa mengobati? Most of them say, no problem, I can bring you to a clinic. Sebagian dari besar mereka mengatakan nggak ada masalah, saya bisa bawa Anda ke klinik. Then I carry on this mission trip. I come. Jadi saya saat ini datang untuk khotbah misi ini. Although it doesn't look so nice, Meskipun tidak kelihatan bagus, not so handsome with this, nggak setampan biasanya, but my wife encourages me today, no, you look most handsome of all. tapi istri saya mengatakan jangan khawatir, engkau pria paling tampan. I told pastor because a few days ago my bandage is bigger, much bigger.
Ya, jadi saya perkecil ini, tadinya besar. I told Pastor, we Plaster ini. try to make a smaller bandage for you on the Sunday. Jadi saya berusaha untuk plester itu kecil mungkin untuk kita semua pada hari My ini. wife said, I have bought some bandage for you with some cartoon when you come back. Saya sudah bawa plester untuk Anda pada saat nanti Anda kembali ada But kartunya. in the Bible, we see how David worshiped the Lord even though he doesn't dress well. You remember the story in the Bible? Ya, tapi di Alkitab dikatakan bagaimana kita harus dengan semangat memuja-muja, memuliakan Tuhan meskipun dalam keadaan apapun kita. While I try to present myself nicely, I think more important is our heart to God. Meskipun saya berusaha sebaik mungkin menampilkan diri saya di depan kita semua, tapi yang paling penting ada hati kita terhadap Today we are Tuhan. going to look at the book of Acts 20. Can you Hari- turn to book of Acts 20? Hari ini mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 20. I just want to share with you some of the story that we have done in the mission, and then how it can relate to today's message. Saya hanya ingin berbagi dengan kita semua pengalaman-pengalaman saya di medan misi dan bagaimana pengalaman-pengalaman itu bisa dihubungkan dengan nas kita hari ini. A lot of time in our walk with God, we encounter a lot of challenges. Seringkali pada saat kita melayani Tuhan, kita menemui banyak sekali tantangan. I look back to my time when I first came to know the Lord at the age of high school year, on the age of 17. Saya ingat pada saat pertama kali saya kenal dengan Tuhan, pada saat saya masih di sekolah menengah atas, usia saya 17 tahun saat itu. At that time, the church grew. Pada saat itu gereja bertumbuh. We experienced the kind of growth that the book of Acts has demonstrated. Gereja mengalami pertumbuhan persis seperti yang digambarkan di Kisah Para Rasul. A lot of people go to the Bible school. A lot of people love the Lord and come to church. Banyak sekali orang-orang pergi ke sekolah Alkitab dan banyak sekali orang datang ke gereja. We love to come to church every day. We don't come to church every day. We come to church twice or 3 times a week. Jadi saya ingat saya senang sekali datang ke gereja 2 atau 3 kali seminggu. And we see this also in Bible at the times of Paul. Dan kita juga melihat ini yang terjadi di Alkitab pada masa Rasul Paulus. And how Paul served the Lord so faithfully and how he has left an impact on the New Testament church. Bagaimana Rasul Paulus dengan setia melayani Tuhan dan bagaimana dampak positif yang terjadi di gereja-gereja pada saat itu. And today we want to look at the book of Acts on this chapter at the end of his third missionary journey. Hari ini kita akan melihat dari Paulus di misinya yang ketiga di akhir daripada Kisah Para Rasul ini. From the 3 missionary journey, he has planted many churches in Asia Minor and in that part of the world. Jadi dari 3 perjalanan misinya, Rasul Paulus sudah banyak sekali menanam gereja di bagian-bagian dunia termasuk Asia. Paul has played a very instrumental role to the formation of the New Testament church. Rasul Paulus memegang peranan yang sangat penting di dalam berdirinya gereja-gereja perjanjian baru di But masa if you itu. look at the Bible, he has encountered a lot of problems and challenges. Tapi kalau kita melihat Alkitab, Rasul Paulus mengalami banyak sekali tantangan. He was persecuted. Dia dipersekusi, He was almost killed, dia hampir terbunuh, but he still persevered. He still continued. tapi Rasul Paulus tetap melakukan pelayanannya. And out of his effort, many churches were planted, and the book of Acts was written also. Dan dari apa yang Rasul Paulus lakukan untuk kemuliaan Tuhan, banyak gereja yang ditanam dan buku Kitab Para Rasul ini ditulis. Before we carry on to look at this chapter, I just want to show you some of the picture. Saya akan memulainya dengan menunjukkan kepada kita semua beberapa gambar berikut. These are some of the things we have done since the beginning of this year. Ini adalah beberapa pelayanan yang kami lakukan sejak awal tahun ini. During the pandemic, we were like you, we couldn't travel. Pada saat pandemi berlangsung, sama seperti kita semua, saya tidak bisa berjalan-jalan, travel. Pastor has introduced, we are on the mission, we organize mission conference, we teach mission, we travel to the field to visit the mission partner. Tadinya kami melakukan pengorganisasian misi, melakukan travel untuk misi dan juga berinteraksi dengan mitra-mitra kami. But during pandemic, we couldn't travel like you.
Tapi pada saat pandemi, kami tidak bisa melakukan hal itu seperti kita semua di sini tidak bisa travel. But we travel, what we travel in Zoom. If you Uh, understand what I mean. Tapi kita melakukan traveling itu melalui Zoom kalau kita semua mengerti apa yang saya maksud. 2 years ago, I have organized a mission trip. We went to visit about 6 countries in Southern Europe, what we call Balkan Europe. 2 tahun yang lalu kita mengorganisir suatu kegiatan misi di mana kita pergi ke 6 negara di Balkan, di sebelah selatan Eropa. So we traveled to Kosovo, Macedonia, Bosnia, and some other country nearby. Jadi kami pergi ke Kosovo, Bosnia, Macedonia, dan beberapa negara di Eropa Selatan itu. We traveled there in February 2020. Kita melakukan travel itu Februari 2020. If you remember, that is the time that the corona started to pick up. Kalau kita semua ingat, pada tahun itu corona mulai, pandemi mulai. It started in November in China, and then it spread to other part of the world, and February is getting serious, and March is the time that they declare pandemic. Mulainya dari China, terus kemudian bulan Februari mulai naik, terus akhirnya Maret itu mulai serius. We pray in December, we ask the Lord, should we continue going? It is, the pandemic is coming. Jadi pada bulan Desember kami berdoa, apakah kami tetap terus harus melakukan ini, sedangkan pandemi sedang berlangsung. We pray and then we feel that we have the peace to go, we carry on. Jadi kami berdoa dan kami memperoleh damai sejahtera atas doa itu dan kami tetap melakukan. When we talk about the title Mission Refocus, it could be a big picture of our future. It could be of some event that we need to refocus and readjust ourselves. Jadi judul ini bisa merupakan suatu peristiwa yang besar, tapi bisa juga peristiwa-peristiwa kecil yang tergabung sehingga menjadi mission refocus itu. So every time during that time we came to the Lord, we asked, Lord, should we continue going? Then we decided to go. Jadi pada saat itu kita semua berdoa, minta petunjuk dari Tuhan dan Tuhan katakan pergilah. We focus on God and the Lord asks us to go, then we go. Jadi kita hanya fokus kepada Tuhan dan Tuhan katakan pergi, jadi kita pergi. At that time, cases started to pick up. Pada saat itu pandemi mulai merebak. And we were a bit worried, will we bring the virus to the country or will we pick up some virus back to Malaysia? Jadi kami semua khawatir apakah nanti kami akan membawa virus-virus ini kembali ke negara kami atau bahkan bawa virus dari Malaysia ke luar. When we finished our trip in the early March, then we went back to our own country. Jadi kita selesai dengan perjalanan kami di awal bulan Maret dan kami kembali ke negara kami masing-masing. Every time we travel across the country, we were so worried. Can we get across the country? Because every immigration may have different question for us, and they test our temperature. Jadi setiap kami berjalan melintasi negara, kami selalu khawatir apakah kami boleh melintasi negara itu karena aturan imigrasi yang berbeda-beda dan mereka selalu mengukur temperatur kami. Before I came out, Pastor didn't tell me how much time I have, but I try not to tell too long a story so that we can finish in 45 minutes about that. Jadi Pak Pendeta tidak menyampaikan ke saya berapa lama saya boleh khotbah, tapi kira-kira 40 menit saya berusaha untuk menyelesaikan. To cut the story short, we traveled through the country without problem, and we came back to our own country, Malaysia. Jadi kami melintasi negara-negara itu tanpa masalah dan akhirnya kami kembali lagi ke negara kami, Malaysia. A great testimony we can tell you that we want to praise the Lord is that as soon as we came back to Malaysia, the country in Balkan closed their borders. Immediately. Kesaksian yang ingin saya sampaikan di sini, bagaimana Tuhan dengan luar biasa menyertai kami adalah saat kami kembali ke Malaysia, setelah itu negara Malaysia itu ditutup. And our friends in Balkan call us, are you okay? Are you sick? Are you not well? Then we told them we are all well. 11 of us, none of us got sick. Jadi teman-teman kami di Balkan bertanya kepada kami, apakah kalian semua dalam keadaan baik? Dan kami menjawab 11 di antara kami, yaitu tim kami semuanya dalam keadaan baik. And then we read the news, people that came back from Italy to Macedonia to Bosnia has actually infected their own country during the time. Dan kami setelah itu mendengarkan berita bahwa orang-orang yang datang dari Balkan itu kembali ke negara mereka, terutama ini Italia,
mereka membawa virus itu dan menginfeksi orang-orang yang ada di negara mereka itu. And not only that, we don't infect the people, we were protected during the trip, and we praise God for that. Bukan hanya kami tidak menginfeksi teman-teman di negara kami, tapi selama perjalanan itu kami dilindungi oleh Tuhan dari virus ini. Jadi kami bersyukur dan memuji Tuhan untuk He itu. show us at every point of time, if we focus on God, God will lead us through. Itu menunjukkan kepada kami kalau kami fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi dan menunjukkan jalannya. I want to show you this first picture because this pastor, Pastor Daniel, not this Pastor Daniel, another pastor from Croatia, he traveled with us on the 6 country travel. Saya ingin menunjukkan gambar ini karena itu Pastor Daniel bersama-sama dengan kami mengunjungi ke 6 negara di Balkan itu. Because we are not familiar with the country, so we invited a pastor to travel with us on the 11 days journey. Karena kami tidak tahu mengenai 6 negara ini, maka kami bawa Pastor Daniel ini untuk bersama-sama dengan kami mengunjungi negara-negara itu. He traveled with us, and he felt so tired working with the Asian, because the Asian was so hardworking. Dia bersama-sama kami dan selama perjalanan dia merasa sangat kecapean karena menurut Pastor Daniel ini orang-orang Asia sangat suka bekerja keras. And on arriving to Kosovo, he wanted to go to clinic. Pada saat kami sampai di Kosovo, pastor ini pengen pergi ke rumah sakit. He said, he told us, I couldn't carry on, it's too tiring. Dia katakan kepada kami, saya nyerah, ini terlalu melelahkan untuk saya. But over the last 2 years, he has feedback to us that God has been great and God has changed his life. Selama 2 tahun terakhir, dia bersaksi kepada kami bagaimana Tuhan sudah begitu luar biasa kepadanya dan mengubah hidupnya. When he traveled with us, he felt so tired physically. But after going back to Croatia, he looked back the 11 days of working with us. He was very inspired. Pada saat dia bersama dengan kami berjalan ke 6 negara itu, dia sangat kecapean. Tapi setelah kembali ke negaranya, setelah 11 hari berjalan dengan kami, yang bersangkutan, si pastor ini merasa sangat terinspirasi dari apa yang sudah dia alami. Because he saw the fire, the love and passion for God in us, in the Asian. Karena dia melihat api kasih bagaimana kita orang-orang Asia mencintai Tuhan. One of the things I want you to see is that about Mission Refocus is that the mission has changed over the year. Satu hal yang ingin kita semua menyadari adalah di dalam misi Refocus ini, misi di dalam tahun-tahun terakhir ini sudah sangat berubah. In the past, in missiology, we say mission is from some country to certain country. Di masa lalu, kalau kita belajar misiologi, misi itu adalah dari satu negara ke negara lain. Nowadays, mission is from everywhere to everywhere. Hari-hari ini misi adalah dari manapun ke manapun. We used to serve in operation mobilizations. Saya dulu melayani di operasi mobilisasi. We have missionary from Vietnam, from Malaysia, from country that you never imagine. Kami ada missionary dari Vietnam, dari Malaysia, dari negara-negara yang tidak pernah kami pikirkan akan ada missionary. From Fiji. Dari Fiji. That was 10 years ago. Itu 10 tahun yang lalu. And now it has been growing that mission is from everywhere to everywhere. Hari-hari ini misi sudah begitu bertumbuh sehingga missionary itu dari manapun ke manapun. I guess this is related to our economy development and how the global village has developed. Bagaimana ini berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan populasi. Now I can travel from Singapore to Greece for about $200. Hari ini saya bisa melakukan perjalanan dari Singapura ke Yunani hanya dengan beberapa ratus dolar saja. About $300, which is about 1,002 RM. I don't know about. Sekitar About 300 1,000 RM. I think it's 300,000. I can't remember. 300 dolar Singapura, ya. No, sorry, 1,000 RM. 1.000 ringgit, ya, RM is Berapa rupiah? 3,4 juta rupiah. So nowadays, with this kind of economy model, that we can actually travel. The motto of AirAsia is everyone can fly. Hari-hari ini
dengan keadaan yang seperti itu, kita bisa bertravel dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan moto yang sekarang adalah semua orang bisa terbang. And over the last 2 years, this church, when Pastor Daniel met us, he said to us, I think I want to stop pastoring. It's too tiring. People are not coming back to the church. Jadi Pastor Daniel ini, dia mengatakan 2 tahun terakhir kesaksian dari Pastor Daniel, ini gereja saya kelihatannya akan berhenti menjadi pendeta karena terlalu melelahkan. Because we from Malaysia traveled there, and he traveled with us, he saw our passion, he was encouraged, and the church has been growing in the last 2 years. Tapi karena pengalaman bersama-sama dengan kami melayani 11 hari itu dan bagaimana dia melihat betapa semangatnya kami, gerejanya 2 tahun terakhir itu bahkan bertumbuh. There is also encouragement for us personally. When my wife and I traveled to Europe for mission in 2011, we were a bit not sure when we started our journey to Europe into mission. Untuk saya itu merupakan dorongan semangat. Dulu waktu saya dengan istri saya mau melakukan perjalanan misi ke Eropa, kami nggak tahu mau kemana, apa yang akan dilakukan di sana. Just like God has called Paul to mission. Jadi seperti Tuhan sudah memanggil Rasul Paulus ke medan misi, A couple of incidents, Paul had wanted to go to one direction. The Holy Spirit led him to another direction. You remember in the book of Acts. di mana Rasul Paulus ingin pergi ke suatu tempat, tapi Roh Kudus mengatakan jangan ke tempat itu dan Paul diarahkan ke tempat lain. Same thing, the testimony of our Croatian brother actually has actually assured us that the Lord has been walking with us, my wife and I, in the past 13 years in mission. Mirip-mirip seperti itu, Pastor Daniel ini memberitahukan kepada kami bagaimana hal itu adalah seperti Alkitab, sebagaimana yang dia sampaikan kepada saya dan istri saya. And this is an event that he gathered all the couples and to encourage the couple and reach out to the couples. Ini adalah suatu Family pertemuan ministry. di mana pertemuan keluarga di mana Pastor Daniel ini mengorganisir beberapa pasangan suami istri untuk datang ke event ini. In the note, it says that they have a few couple who came to the church for the first time. Di dalam catatan di situ ada beberapa pasangan suami istri yang datang ke gereja untuk pertama kalinya di acara ini. This is something that he never imagined 2 years ago when he said he wanted to give up. Hal ini dia sama sekali tidak membayangkan bisa terjadi pada saat dia katakan dia akan menyerah menjadi pastor 2 tahun yang lalu. And Croatia is what they call is a Catholic nation, Kroasia adalah negara Katolik, but they are very much a nominal. So a lot of them don't know actually Jesus. tapi kebanyakan dari mereka adalah Katolik, budaya Katolik. Jadi mereka tidak benar-benar tahu Tuhan And the Yesus. next slide is Czech Republic. Slide yang berikutnya adalah Cekoslovakia. Czech Republic, when I visited about 8 years ago, the pastor said we are the most atheistic country in Europe. Pada saat saya berkunjung ke Cekos 8 tahun yang lalu, pendeta di situ mengatakan bahwa negara kami Cekoslovakia adalah salah satu negara yang paling ateis di seluruh Eropa. When we distribute tracts, Christian tract on the street, the young people told us, "You are from China, Jackie Chan. I only know Jackie Chan. I don't know Jesus." Pada saat kami membagikan traktat di jalan-jalan, anak-anak muda itu berkata, Anda dari China, saya tahu Jackie Chan, tapi saya nggak tahu Tuhan Yesus. The young men really tell us that our great-grandparents used to believe in Jesus, but we don't anymore. Anak-anak muda itu mengatakan, kakeknya kakek kami dulu percaya sama Tuhan Yesus, tapi yang sekarang, yang zaman kami ini, kami nggak tahu siapa Tuhan Yesus. So in November, when I travel to Europe, I will visit Croatia, I will visit Czech Republic. I want to meet them, and they are so excited to have visitor after 2 years. Jadi pada saat saya datang ke Cekoslovakia, saya datang ke negara tadi, Kosovo, anak-anak muda itu sangat bersemangat karena mereka bertemu dengan orang-orang seperti kami. At the start of the war, we have also started some ministry, online ministry through our business mission to provide education to the refugee who ran away from Ukraine. Pada saat-saat itu kami juga memulai pelayanan
di mana kami membaurkan antara bisnis di dalam pelayanan itu, di mana kami melayani orang-orang yang mengungsi dari Ukraina. I will show you the picture later. The next one is our partners in Sulawesi, your own country. Selanjutnya adalah dari Sulawesi. We can see the next slide. This group has reached out to the young people in Sulawesi, and we work with them. We as a mobilizer, we bring teams to visit them. If there are people who can be their partner, they can partner with them, reaching out to the young people in Sulawesi. Jadi kelompok ini menjangkau anak-anak muda yang ada di Sulawesi dan saya bekerja dengan mereka untuk menjangkau anak-anak muda ini. So you will see our works cover Western country, Asian country, or even China. Jadi kita semua melihat bahwa pelayanan kami ada di Eropa, ada di Indonesia, bahkan ada di China. Next one is Lebanon. Selanjutnya adalah Lebanon. And you know, I think there was a big explosion recently in Lebanon, and a lot of people try to help them. And we engage, we work with this missionary right in Lebanon, how to help them in their children ministry. Ya, belum lama ini ada suatu ledakan hebat terjadi di Lebanon dan banyak sekali orang-orang dari seluruh dunia datang membantu Lebanon dan kami juga termasuk salah satu di antara mereka yang membantu. We are not a very big organization, we don't have a lot of resources, but what we do is that we want to mobilize along the Shield Road, we want to mobilize churches, especially Chinese churches, or people that are on the mission. You want to come together how we can help our mission partner in the field. Pelayanan kami tidak besar, tapi yang kami lakukan adalah kami menggerakkan missionary dan organisasi-organisasi misi, terutama dari China, supaya kita semua bisa melayani. So at the beginning of this year, we started reaching out to this mission partner again. Jadi pada awal daripada tahun ini, kami kembali melakukan penjangkauan terhadap orang-orang yang dilayani oleh lembaga misi ini. We try to prepare our step, re-strategize ourselves to prepare for the time after the pandemic. Jadi kita menstrategikan langkah-langkah yang akan kami lakukan untuk mempersiapkan masa di mana setelah pandemi itu berakhir, kami akan melakukan strategi itu. During the pandemic, a lot of people dare not travel. Pada saat pandemi berlangsung, tidak ada orang yang travel. And there are very limited things we can do if we don't travel and visit our partners. Dan hanya hal-hal yang terbatas saja yang bisa kami lakukan sebagai lembaga misi pada saat kami tidak pergi mengunjungi mitra kami itu. So we continue having online meeting with this partner, including the next slide in Africa. Jadi kami mulai melakukan pertemuan-pertemuan online, termasuk yang ada di slide berikut ini di Afrika. And if you know Africa, the southern part of Africa in the South Sahara, they are all so-called Christian nation. Kalau kita tahu Afrika di bagian selatan daripada Afrika, yaitu Sahara Selatan, itu adalah negara Kristen. In the north are the Muslim country. Dan yang bagian utara adalah Muslim. But we still work with country in the south because these countries are not managed well. They become very poor in the last 50 years. Lembaga kami bekerja sama dengan negara-negara di bagian selatan itu karena negara-negara di bagian selatan itu tidak dikelola dengan baik. And I traveled there for the last few years and we work with this pastor Jasper in Zambia. Jadi beberapa tahun terakhir ini saya bekerja sama dengan lembaga ini, saya bertemu dengan pendeta dari Zambia, namanya Pastor Jasper. So last 2 years we organize mission meeting, mission prayer online, and we encourage churches to join and they contribute financially, and then we use the fund to help them in their food aids, in their children ministry, in their street ministry. Jadi beberapa tahun terakhir ini kami bersama-sama dengan lembaga misi ini mengorganisir pelayanan-pelayanan. Dan salah satu yang kami lakukan adalah negara-negara yang menyumbangkan uang itu kami organisasikan sehingga mereka bisa dipakai untuk melayani orang-orang di Zambia ini. During the pandemic, I guess some of us have our own financial challenges or our pay are cut. Sometimes we thought that we are suffering. Jadi pada saat pandemi ini, beberapa di antara kita mengalami pergumulan-pergumulan di bidang keuangan. Ada penghasilan yang dipotong, jadi ada pergumulan-pergumulan di situ karena pandemi. But we heard from these partners of us, they themselves
don't think about the pay cut, but they think about survival. Do they have the meal next day? Tapi dari mitra kami ini, kami mendengar bahwa bagi mereka bukan dipotongnya gaji atau berkurangnya penghasilan, tapi bagaimana bisa hidup di hari berikutnya karena tidak ada makanan yang tersedia bagi mereka. This is one particular example. The pastor has opened a home for the street kids. So the children come and they cook simple food for them. Gambar berikut adalah contoh bagaimana si pendeta Jasper ini melakukan pelayanan, masak makanan untuk bisa dibagikan ke anak-anak di sana. So we try our best to provide, and they pray, and the Lord has sustained them until now. Jadi kami berusaha dengan sebaik mungkin untuk mendukung mereka, dan sampai saat ini Tuhan terus dengan setia melakukan dukungan itu. Now we use this mask, we can dispose of after a few days. There we contribute money for them. They make their own fabric mask and they can use and wash and use again. Kalau kita lihat masker yang saya pakai ini, satu kali pakai bisa kita buang. Tapi di sana kami ajarkan mereka untuk membuat masker dari kain sehingga mereka bisa memakainya berulang-ulang. So this is the situation that we have these partners in mission, how they go through over the last 2 years. Ini adalah situasi di mana mitra-mitra kami dan bagaimana mereka melakukan pelayanan-pelayanan di 2 tahun terakhir ini. We look at the next two slides before we go on to the book of Acts. Kalau kita melihat 2 slide berikutnya sebelum So this is kita also pergi some ke of the good Kisah Para. testimony from Sulawesi. Some came to know the Lord being baptized. And this slide is about the war in Ukraine. Slide ini adalah mengenai perang di Ukraina. So throughout the war in the last few months, we also organized prayer meeting with them, and they share with us their testimony how the Lord has protected them. Beberapa bulan terakhir ini kami berbagi kisah dengan orang-orang yang berada di medan pertempuran itu dan bagaimana mereka dilindungi oleh Tuhan selama itu. And we can see the next slide. Kita bisa melihat di slide berikutnya. So the very little thing we can help them, Yang kami lakukan untuk mereka, apart from giving them a bit of money so that they can give food to the poor and also their own pastor, di samping memberikan bantuan uang sehingga mereka bisa membeli makanan dan juga bisa mendukung pendeta mereka, children who ran away from Ukraine, they cannot enter the national school of the receiving country immediately until they get the refugee status. jadi orang-orang yang lari dari Ukraina masuk ke negara lain, mereka tidak bisa masuk ke dalam sistem sekolah negara itu sampai mereka dapat status pengungsi. So we immediately launched this program, Edu for Ukraine, to engage some teacher to teach the children online so that they can have education continually. Jadi kami mengorganisir bersama-sama dengan organisasi di Ukraina sehingga mereka yang adalah guru-guru bisa mengajar anak-anak Ukraina yang belum punya status refugee itu. We didn't offer a lot of subject, we only teach them English. Secara online yang kami ajarkan adalah Inggris, bahasa Inggris, nggak banyak. We teach subjek. the children since May this year. Kami mulai mengajar mereka dari bulan Mei tahun ini. In fact, we are starting a new class for their parents next Monday. Tomorrow, I think it's tomorrow. Yeah, next Monday, tomorrow. Kami juga berencana untuk melakukan kelas bahasa Inggris untuk orang tua mereka mulai hari Senin ini. And this could be a platform that they can use to reach out to their community also. Ini adalah salah satu platform yang bisa dipergunakan untuk menjangkau komunitas mereka. If we are attentive, if we are sensitive to the Spirit, actually the Lord will open our eye to see needs in various areas. Kalau kita sensitif terhadap pergerakan Roh Kudus, kita akan melihat bagaimana Tuhan membuka kesempatan-kesempatan di berbagai area di dalam kehidupan. And Apostle Paul is the one good example that today we want to learn from him. Rasul Paulus adalah contoh yang luar biasa di mana kita hari ini mau belajar dari Rasul Paulus. We can look at this chapter from chapter 20 from verse 17 to 35. Kita bisa melihat ini di pasal 20 ayat 17 sampai 35. Let's look at a bit of history about Paul. Ini sedikit tentang Rasul Paulus, kita akan memulainya. And Paul was called in the book of Acts in chapter 9.
Rasul Paulus dipanggil oleh Tuhan. Who was Paul before he was called? Siapakah Rasul Paulus sebelum dia dipanggil? Paul was a very powerful man in the Jewish circle. Dia He was a businessman. dia adalah orang yang berpengaruh, dia seorang businessman. He can get a letter and go and persecuting the Jewish people. Dia bisa mendapatkan surat perintah dan mulai mempersekusi orang-orang Yahudi. Persecuting the Christians. Mempersekusi orang-orang Kristen. And he is such a powerful man, he can continue doing that. But the Lord met him, and he met the Lord in the road to Damascus. Begitu berpengaruhnya Rasul Paulus, dia bisa melakukan itu kapanpun, tapi dia bertemu dengan Tuhan di dalam perjalanan ke Damaskus. Since then, his life has changed. Setelah saat pertemuan dengan Tuhan Yesus, berubahlah Paulus. And he made 3 famous journey to the mission. Dan dia melakukan perjalanan-perjalanan misi. And he planted 3 churches. He planted many churches along the way in these 3 mission. Dan di dalam 3 misi ini Rasul Paulus menanam berbagai banyak gereja. On his way back to Jerusalem after the third mission journey, Di dalam perjalanan misinya ketiga, di dalam perjalanan kembali ke Yerusalem, and the Bible tells us, let us look at verse 24. Alkitab mengatakan di ayat 24. And he said, you can read in the Yes, bahasa. I Yeah. will read it. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sendiri. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. In this incident, he was speaking to the leaders of Ephesus. Jadi di dalam ketika ini dia sedang berbicara dengan pemimpin di Efesus. He didn't have time to visit Ephesus. Dia tidak punya waktu untuk datang ke Efesus. He invited the leader to come to Miletus to meet him. Jadi dia undang pemimpin dari Efesus untuk datang menemui dia. A couple of occasions, the leaders, the partners already prophesied that if you go to Jerusalem, something bad is going to happen to you. Beberapa nubuat yang disampaikan pada saat itu kepada Paulus mengatakan kalau Paulus pergi ke sana maka sesuatu jelek akan terjadi pada Paulus. But Paul wasn't scared of that. Tapi Paulus tidak takut akan hal itu. In verse 24, I can read in English again. However, I consider my life worth nothing. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord has given to me. Di dalam ayat yang ke-24 dibaca tadi, dia katakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sendiri, tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. A couple of friends also warned me, if you go to the field with this kind of face, apart from not being nice, you may get infected again. Beberapa teman memperingatkan saya, kalau kamu pergi melayani dalam keadaan seperti ini, mungkin kamu tidak kelihatan bagus, tapi bahkan kamu bisa terjangkit, infeksi itu bisa kembali lagi. I may choose to be afraid, to be afraid, oh wow, it doesn't look nice in the YouTube, or I may get infected again. I may have this kind of complication in my thinking if I really not focus on God. Saya bisa saja berpikir, wow, saya akan kelihatan tidak bagus di YouTube, atau infeksi bisa datang lagi menyerang saya. I try to imagine how Paul was feeling during the time. Should he continue going to Jerusalem or should he step back? Saya bayangkan apa yang terjadi pada Paulus pada saat itu. Kira-kira dia berpikir, apakah dia harus ke Yerusalem ataukah tidak? But in his communication with God, he knows that he needs to make this trip to Jerusalem. Tapi di dalam pembicaraan dia dengan Tuhan, dia tahu bahwa dia harus pergi ke Yerusalem. There is a purpose for him to go. Ada maksud Tuhan. Like Paul said, I consider my life worth nothing. My aim is to finish what God has called me to do. Paulus katakan bahwa hidupnya bukan apa-apa. Yang dijadikan tujuan adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. I don't know about you. For myself, I really
was very touched by God during my years of growing up in about 20, 30 years ago. Saya nggak tahu dengan kita semua di sini bagaimana, tapi bagi saya sangat merasa disentuh oleh Tuhan di dalam pertumbuhan saya 20-30 tahun terakhir ini. And that was my foundational time that I really, like Paul, that I met God in my way. I met Jesus. Saat itulah yang adalah dasar bagi saya, di mana saya bertemu dengan Tuhan. Brother and sister in Christ, have you met the Lord like the way Paul met God in the road to Damascus? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus seperti Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan And Yesus? that kind of meeting really changed your life and changed the way how you look at life. Pertemuan semacam itu merubah hidup. Things that we cannot express in word. Sesuatu yang tidak bisa kita katakan dengan kata-kata, But we experience it in our life, in our feeling. tapi kita merasakannya di dalam perasaan kita, di dalam hati Just kita. like Pastor Daniel in Croatia say, I was tired, but I was so encouraged by your passion for God. Seperti yang dikatakan oleh Pastor Daniel di Kroasia bahwa dia kecapean, tetapi dia sangat diinspirasi oleh Tuhan. That like I catch the fire from you, from your passion for God and on serving the Lord, and I catch it and I carry on running. Saya menangkap api yang datangnya dari Tuhan itu dari pelayanan kalian, dan saya tangkap api itu dan saya hidupi. Paulus caught that on the road to Damascus. What about you, brother and sister in Christ? Rasul Paulus mendapatkan itu di dalam perjalanan dia ke Damaskus. Bagaimana dengan kita hari ini? He used his influence, he used his knowledge, he used his skill to serve the Lord since the day that he met Jesus on the road to Damascus. Paulus mempergunakan pengaruhnya, kepandaiannya, keberadaannya untuk melayani Tuhan sejak dia bertemu dengan Tuhan di Damaskus. I believe he doesn't set on the journey with the aim that he will be a powerful man in the New Testament. He didn't think that way from the beginning. Saya percaya awalnya Rasul Paulus sama sekali tidak berpikir bahwa dia akan menjadi salah seorang yang paling berpengaruh di perjanjian baru. But he just wanted to serve the Lord. Dia hanya mau melayani Tuhan. Give all his life to God. Berikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Because if we avail ourselves to God, when God use it, we glorify God all the way. Pada saat kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan Tuhan pergunakan itu, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. I witnessed that myself. I experienced God and I live in God. And I see that kind of beautiful testimony if we live in God. Saya alami itu sendiri, saya melayani dan saya merasakan pada saat kita lakukan itu, maka kita akan merasakan kebesaran Tuhan. And we see how our churches grow through the 80, 90 and the 2000. Kita melihat bagaimana gereja-gereja bertumbuh di tahun 70, 80 sampai 2000. This is the spiritual heritage that we can leave to our descendants in Malaysia. Ini adalah warisan spiritual yang kita hidupi di Malaysia. That we can leave to our children in Asia. Yang kita bisa hidupi di Asia. And in Indonesia. Dan di Indonesia. Isn't that what we crave for? That our children may inherit this spiritual heritage rather than the gold and the silver that will disappear one day. Bukankah hal-hal semacam itu juga yang kita rindukan di gereja-gereja kita di Indonesia? Daripada hanya melihat gereja bangun dan kemudian hilang lagi. So I write here, Paul is a man of vision. He see far. Saya tulis di sini bahwa Rasul Paulus adalah seseorang yang penuh dengan visi. I translated to bahasa is para prio misi, PRVC. I learned from Google. Ya, saya terjemahkan pakai Google. Di situ dibilang pria bervisi. Remisi. Ya, pria bervisi. Paul said, I consider my life worth nothing. Rasul Paulus katakan hidupku tidak ada artinya. In a way, I pick up something from Paul. This is nothing, you know. I come to share the word of God, and as the Lord leads, I will come no matter what. Saya dapatkan dari apa yang Rasul Paulus katakan itu, apa yang terjadi pada saya dengan infeksi ini adalah bukan apa-apa. Saya akan terus melayani Tuhan. There must be a reason I come right now. Pasti Tuhan punya maksud kenapa Tuhan bawa saya di sini hari ini. I have not traveled to Jakarta. This is my first time.
Saya belum pernah ke Jakarta, ini yang pertama kali saya datang. The only time I traveled to Indonesia was in Medan 30 years ago. Saya pernah ke Indonesia, ke kota Medan 30 tahun yang lalu, It's also a mission trip to Medan, misi trip ke Medan. and never for a holiday. What was it? Never for a holiday to Indonesia. Oh, belum pernah di musim holiday di Indonesia. Oh, Bukan oke, bagi kehiburan. Oke, oke. Oke, jadi bukan untuk liburan datang ke Indonesia. And you know what? I shared this last week when I preached in Bandung. Saya sampaikan ini juga pada saat saya berkhotbah di Bandung. God is great. I started listening to the worship song by your country, Indonesian worship song, just about this year, early this year. Tuhan begitu luar biasa. Saya mulai mendengarkan lagu-lagu worship di Indonesia. You mengenai guys were so passionate. You worship the Lord with all your heart, and so am I. orang-orang Indonesia sangat bersemangat di dalam memuliakan Tuhan. I Begitu juga guess saya. I believe the Lord want me to share with you that Paul is a man of vision. We need to be like him also. The church has to be like him, to be a church of vision. That we see far. We want to leave a good heritage for our children. Tuhan mengatakan kepada saya bagaimana Rasul Paulus adalah seorang yang dipenuhi oleh misinya. Dan bagaimana gereja-gereja kita juga harus memiliki visi seperti yang dimiliki oleh Paulus. If he dedicate his life to God, and then his life has changed the churches in the New Testament, I believe if we dedicate our church to God, and God will use the Indonesian churches, the Asian churches, to make a change in the world. Sebagaimana Rasul Paulus melayani dan Tuhan pergunakan itu untuk mengubah gereja-gereja di dalam perjanjian baru, begitu juga hari ini kita melayani, gereja-gereja kita melayani, Tuhan akan pergunakan untuk merubah. In the modern world, migration is very, very common. Di dunia modern ini, migrasi sangatlah umum. The Malaysian has migrated to overseas. The Chinese has migrated. The Indonesian has migrated. The Filipino has migrated. Orang-orang dari China, dari Malaysia, dari Filipina, dari Indonesia sudah bermigrasi kemana-mana. A lot of this migration are by Christians. Kebanyakan dari migrasi ini adalah orang-orang Kristen. And wherever they go, a lot of these Christians, they planted churches in different parts of the world. Dan kemanapun mereka pergi, orang-orang Kristen ini menanam gereja-gereja di seluruh bagian dunia. If you go to London, the bigger churches are the African churches. Kalau kita pergi ke London, maka gereja terbesar di sana adalah gereja dari Afrika. Very vibrant churches, growing churches. Sangat bersemangat gereja. And the Lord has used migrants to bring the fire back to this country. Tuhan sudah mempergunakan orang-orang yang migran itu untuk membangun gereja kembali di negara masing-masing. Brother and sister in Christ, pray how the Lord will use your church, the Life Community. The Light Community Church. The Light Community, yes, right. Light Community and Indonesian churches and the Baptist churches, how the Lord will use you to impact the community, the country, and beyond. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana Tuhan mempergunakan The Light Community Church untuk membangun di daerah di sekitar kita. Together as one, how we can catch the fire, how we can catch the vision Paul has, that is to, no matter what, we want to serve the Lord and finish the task given to us. Untuk mendapatkan api seperti yang dimiliki oleh Paulus, kita juga harus berpikir seperti Paulus, apapun yang terjadi, kita akan melayani untuk Tuhan. Paul know his life will be threatened when he traveled to Jerusalem, but he still carry on. He know he needs to complete this. Rasul Paulus tahu pada saat dia melakukan perjalanan ke Yerusalem itu hidupnya terancam bahaya, tapi dia tahu juga dia harus melakukannya. And I would want to read to you, or maybe Pastor will read to you verse 35. Saya akan baca ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. We say he has encountered persecution, threat to kill him, but he still carry on. He still carry on and not giving up. Dia katakan dia akan mengalami persekusi, akan mengalami bahaya terhadap hidupnya,
tapi Rasul Paulus tetap melakukan apa yang Tuhan sudah panggilkan dia untuk lakukan. In this word, Paul said, in everything I did, I show you, he showed by example, that by this kind of hard work, we must help the weak. Remember the word that Jesus said, it is more blessed to give than to receive. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Tuhan ini, apapun yang dilakukan, Rasul Paulus memberikannya sebagai contoh untuk kita, di mana sebagaimana disampaikan di ayat yang tadi dibaca, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. He see far, but he know in every little thing he need to continue blessing others. Dia melihat jauh, tapi dia mengetahui bahwa apapun yang dia lakukan, dia harus memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya. This sentence that you read in verse 35, it is more blessed to give than receive, is never found in other part of the New Testament. Kalimat adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, tidak didapati di bagian lain di Alkitab. Scholar concluded that actually the Lord has spoken to him personally and he wrote down these words. Para ahli Alkitab mengatakan Tuhan sendiri berbicara langsung ke Rasul Paulus dan dia tuliskan itu di ayat 35 ini. Because we know he wrote a lot of letters in the Bible, in the New Testament. Kita tahu Rasul Paulus menulis banyak sekali surat di Perjanjian Baru. The Spirit of God inspired him to write. Roh Kudus menginspirasi Paulus untuk menulis. And the book of Acts is actually about his mission. Dan buku Kisah Para Rasul sebetulnya adalah tentang misi-misi yang dilakukan oleh Paulus. And God used him in this mission. Dan Tuhan mempergunakan Paulus di dalam misi-misi ini. And he understand clearly that he needs to continue working and with the aim to continue blessing many people. Dan Rasul Paulus mengerti dengan jelas bahwa dia harus tetap melayani dan memberkati dan memberkati dan memberkati. He persevere through tribulation, he persevere through the threat of death. Dia tetap melakukan itu dengan gigih melalui pergumulan-pergumulan, melalui ancaman-ancaman yang mengancam hidupnya. I share with you, I grow in the church in the 90s, and then in the church I continue serving the Lord, and we see people coming and go, serving and then drop off. We face a lot of challenges. Can we, like Paul, persevere, carry on serving the Lord, focusing on Him, and never drop off? Can we do that? Seperti saya bagikan tadi, bahwa saya bertumbuh di gereja di tahun 90-an, di mana gereja bangun, kemudian tutup. Apakah kita di hari ini bisa seperti Rasul Paulus, di mana kita berada di gereja dan tetap terus melayani apapun yang terjadi? There is a lot of things we can learn from Paul. Later on, we can study the Bible ourselves or as in the group. How can we continue blessing others? Banyak hal yang dapat kita pelajari dari Rasul Paulus. Nanti pada saat kita berada di kelompok-kelompok kecil, tanyalah apa yang bisa kita lakukan untuk terus melayani orang lain. How can we live a life to continue blessing others? Kita bisa hidup terus untuk memberkati orang-orang dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan. When we are poor, we say, oh, we don't have enough money. How can we bless others? I need this money to eat the next day. Kalau kita miskin, kita bisa berkata, saya nggak punya uang, bagaimana saya bisa melayani sedangkan saya sendiri mungkin nggak bisa hidup di hari berikut. But sometimes when we become rich, we are too money focused. We are not willing to take out the money from our pocket to give. Sometimes. Tapi seringkali pada saat kita punya banyak uang, kita terlalu sibuk ngurusin uang itu, tidak berpikir lagi mengenai pelayanan. I guess sometimes it's more about our heart rather than what we have. Sebetulnya hal ini lebih kepada hati kita daripada apa yang kita miliki. You know what? Now I'm not very rich. I have an apartment to stay. I have a car to drive. But a lot of times I had to think, how should I maintain my apartment, my car? A lot of this kind of worry in us, you know. Saat ini saya tidak terlalu kaya. Saya punya apartemen di mana saya bisa tinggal di situ, ada mobil untuk transportasi. Tapi seringkali saya berpikir bagaimana saya bisa merawat itu apartemen, mobil. Then I look back to my times when I was young people. I don't have anything like this apartment or a car.
but I can still live happily and use the money that I have, maybe 20 ringgit, and then I use 10 ringgit to eat the food and then bless other with another 10 ringgit. I'm very happy with that. Saya teringat pada saat sebelum saya punya apartemen, punya kendaraan itu, dalam keadaan seperti itu, saya merasa bahagia karena dengan apa yang saya miliki, saya bisa memberkati orang lain, uang yang saya berikan ke orang lain. Sometimes when we hold on to this gold and silver, we tend to lose focus of God. Kadang-kadang pada saat kita berkonsentrasi ke emas dan perak, kita kehilangan Tuhan. The Bible says, where your heart is, where your treasure is. Tuhan mengatakan di mana hati Anda, disitulah harta benda, barang-barang berharga Anda. That time I don't have a apartment and car, I have less worry about that. Then I use whatever money that I have to bless others. Jadi saat saya tidak memiliki apartemen, tidak memiliki mobil, saya tidak terlalu khawatir mengenai hal itu. Jadi saya bisa memberkati orang-orang dengan apa yang saya punya. So the more gold and silver we have, the more burden we have, the more responsibility we have. Jadi semakin banyak emas dan perak yang kita miliki, semakin besar tanggung jawab yang kita miliki. Every time if we don't have that kind of Paul experience on the Damascus, we are not close to God, sometimes we may lose focus how to use the gold and silver that we have. Kalau kita tidak memiliki pengalaman yang seperti dimiliki oleh Rasul Paulus di dalam perjalanannya ke Damaskus, kadang-kadang kita bisa kehilangan fokus pada saat kita memiliki emas dan perak itu. I cannot tell you how to bless if I'm rich because I have not become rich any before. Saya tidak bisa bercerita mengenai bagaimana memberkati dengan kekayaan karena saya belum pernah kaya. The only thing I can say is that I learned how to walk in God, and whatever the Lord has given me, I ask the Lord every time. The title of today's message is Refocus. If you need to come back to God, God, how do I use this to bless? Because your word say it's more blessed to give than to receive. How I don't hang on to the gold and silver, but how I hang on to you. Because your grace is more sufficient to me. Yang saya bisa katakan kepada kita semua adalah bagaimana saya dengan apa yang saya miliki bisa memberkati orang lain seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima sehingga saya bisa menghidupinya. When we call people to mission, when we pray, a lot of young people will say, mission, I don't have enough money to go mission. Pada saat saya berbicara mengenai misi, kebanyakan anak-anak muda berpikir, misi, saya tidak punya uang untuk bermisi. We always joke among pastor and missionary. We say to the pastor, Pastor, you are better than me because in the church you have income, stable income. Seringkali kami bersenda gurau dengan sesama pastor di Medang Misi. Bapak pendeta, Anda lebih beruntung daripada saya karena di dalam gereja seorang pendeta memiliki penghasilan tetap. And then the pastor will say to the missionary, Dan si pendeta ini berkata kembali ke missionary, you are better than me. engkau lebih baik dari saya. You got to travel everywhere. Karena engkau pergi kemana-mana, Who is better? mana yang lebih baik? We are just in different role. Kita hanya berada di peran yang berbeda. At the end we say, we need to look to God. Yang penting adalah kita berfokus pada Tuhan. Because His grace is sufficient for us. Karena kasih karunia-Nya cukup bagi kita. We don't depend on the pay as a pastor or the right to travel, but we focus on our role to finish our task and continue to be a blessing no matter where we are. Kita tidak bergantung pada penghasilan atau ke tempat-tempat di mana kita pergi. Yang penting adalah dengan apa yang Tuhan berkatkan kepada kita, kita bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan panggilkan kita untuk lakukan. So when we have little, don't think that we can give more, we can bless more when we have more. Jadi kita jangan berpikir kalau kita hanya memiliki sedikit kita tidak bisa memberikan, atau pada saat kita memiliki banyak kita bisa memberikan banyak. Because our heart is not big to learn how to bless when we are poor. When we get rich, we may not bless others also because our heart has not grown. Karena kalau hati kita tidak ke arah sana di mana kita memberkati orang, apapun yang kita miliki, seberapa banyaknya, kita tidak akan bisa melakukannya karena kita tidak pernah berpikir ke sana hati kita. And we want to learn from Paul to bless rather than to receive. Kita mau belajar dari Paulus untuk memberkati daripada menerima. It is not easy, Itu bukan hal yang mudah, and it commands
a consistent level of obedience to God. Untuk itu diperlukan komitmen kepada Tuhan yang konsisten. Let's look at the next verse in verse 22. Mari kita lihat di ayat 22. You can read in Bahasa. Yes, let me do it. Hold a second. Ayat 22 firman Tuhan mengatakan, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Every time I encounter in a junction, I come to the Lord to ask Him, Lord, in this refocusing, how should I readjust myself? How should I readjust myself? Setiap saya berada di titik di mana ada cabang di jalan yang akan saya lalui itu, saya selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana saya bisa mengatur hidup saya sesuai dengan apa yang Kau kehendaki? You know what? If our life going around Jesus and Jesus is the center of everything, we never go wrong. Yang perlu kita ketahui adalah pada saat hidup kita berada di bersama Yesus, yang mana Yesus ada di pusat daripada kehidupan kita, maka kehidupan kita tidak akan pernah salah. But if we make ourselves to be the center, we will get lost because we don't know the direction. Tapi kalau kita membuat diri kita sebagai pusat dari kehidupan kita, kita tidak akan tahu mau kemana, kita akan tersesat. Paul is a man of vision, a man of perseverance. He is also a man of obedience. Rasul Paulus bukan hanya seorang dengan visi, seorang dengan daya tahan, Obedience, tapi dia ketaatan. adalah juga orang yang sangat taat. How can he be so faithful? The verse 22 say, now compelled by the Spirit. Bagaimana Rasul Paulus bisa begitu setia? Ayat 22 mengatakan, sekarang sebagai tawanan roh. The Spirit of God speak to him, touch him, lead him. Roh Kudus Tuhan menyentuh dia, membimbing dia. In John chapter 14, verse 16 and 26, the Bible say, the Spirit of God will be with us when Jesus departed from the world. Yohanes 14 mengatakan bahwa Roh Kudus Tuhan akan datang ke dunia sebelum dan kemudian dia akan pergi. Yesus. And this is the incident that Spirit of God guided Paul. Ini adalah yang terjadi di mana Roh Kudus Tuhan membimbing Rasul Paulus. Likewise, church, as every time we are in a juncture, we need to come to the Spirit of God, come to God, ask Him to lead us. Demikian pula kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Pada saat kita berada di jalan yang bercabang itu, biarlah Roh Kudus Tuhan yang membimbing kita. When you're asking, Lord, how can we, the church as one, how can I individually make an impact in Indonesia? How can I do that? If we come to the Spirit of God, come to God, God will speak to us. Pada saat kita bertanya, Tuhan, bagaimana kami sebagai gereja untuk Engkau pakai untuk memberikan dampak positif bagi tempat-tempat di sekitar kita, kita kembali kepada Roh Kudus Tuhan dan Roh Kudus Tuhan yang akan membimbing kita. The verse 23 here say, I only know in every city the Holy Spirit warns me that the prison and hardship are facing me. Di ayat 23 firman Tuhan mengatakan, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Even though he knows challenges are in the way ahead, but he still obey and go. Meskipun Rasul Paulus tahu pergumulan dan tantangan yang akan dia hadapi, tapi dia tetap melakukan apa yang Tuhan panggilkan kepadanya. I am glad I heard your story, how the church was started 5 years ago, and how you come together to worship the Lord in this community, which has its own difficulty and challenges. Saya senang mendengarkan cerita yang disampaikan kepada saya tadi, bagaimana gereja kita TLCC ini 5 tahun yang lalu menjadi gereja meskipun di tengah-tengah tantangan yang ada di sekitar gereja kita. But I believe as you make yourself available, aware to the Spirit of God, aware for the Spirit to lead us, the Lord will lead TLCC. TLCC, right. TLCC. Yes. Tapi saya percaya
Pada saat kita sebagai gereja menyediakan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan akan membimbing. As the church set out to be a church of vision, perseverance, and obedience, the Lord will open up many avenues for the church to reach out to be a blessing. Pada saat kita sebagai gereja melihat diri kita sebagai gereja yang berlandaskan misi, berlandaskan ketahanan, dan berlandaskan ketaatan, maka Tuhan akan membuka jalan bagi gereja kita untuk kemuliaan Tuhan. A lot of times we say we want to wait, Lord, show us something first before I move out. Show us the light before I move out. Seringkali kita berkata, Tuhan tunggu dulu sebelum saya melakukan hal sesuatu yang kau inginin. Give me a promotion in the company, then I can bless more my next neighbor. Beri saya dulu gaji yang lebih banyak, promosi di dalam perusahaan saya, baru saya lakukan apa yang Sometimes it happens that way, seringkali terjadi seperti itu. but my experience a lot of more times the Lord will challenge you to do first, to go out first before He show you the miracle. Tapi di dalam pengalaman saya, Tuhan akan membimbing saya untuk melakukan dulu apa yang Tuhan mau, baru Tuhan melakukan. Do you remember the miracle. story of Peter walking on the water? Kita ingat bagaimana mengenai Rasul Paulus berjalan di atas air. Not Paulus, Peter. Oh, Petrus Walk out Petrus berjalan, and he didn't sink. dia tidak tenggelam. By faith, he walked out. Dengan iman dia berjalan. Of course, we read the story, then he became fearful. Then he began to sing. Dari cerita kita tahu bahwa kemudian Rasul Petrus mulai ragu-ragu dan dia mulai tenggelam. These are the experience we don't purposely pursue, but if we walk in God, we will really experience the power of God. Pengalaman-pengalaman seperti ini adalah pengalaman yang kita kita tidak sengaja untuk mendapatkan pengalaman itu, tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan berikan pengalaman-pengalaman These are the seperti itu. spiritual story that we can actually leave behind to encourage and empower our next generation. Pengalaman-pengalaman seperti inilah yang bisa kita pakai untuk mendorong generasi-generasi berikutnya. These are the story that will encourage and challenge the faith of our descendants in the future. Ini adalah pengalaman-pengalaman, kisah-kisah yang kita bisa pergunakan untuk membangun generasi-generasi kita berikutnya, keturunan-keturunan kita. When we share this in our family, tell our children how the Lord led us and make a breakthrough for us, and these are the testimony that will propel our generation to go forward. Kalau kita sharingkan ini dengan anak-anak kita, di keluarga kita, hal-hal seperti ini akan membuat generasi berikutnya di dalam keluarga kita untuk lebih lagi melayani Tuhan dan dekat pada Tuhan. My prayer is that you will be obedient. You will be a church of obedience, that you will be faithful to walk the path of grace in God. Doa saya adalah gereja kita TLCC menjadi gereja yang taat pada Tuhan untuk apa yang Tuhan mau. When the Lord give you a vision, you catch the vision, and you continue serving the Lord, you continue being obedient to the leading of the Holy Spirit. Pada saat Tuhan memberikan visi Tuhan itu, kita tangkap visi Tuhan itu, dan kita tetap patuh pada visi itu untuk melayani Tuhan. A lot of time, this kind of vision and this kind of obedience require us to do a lot of adjustment of us. Seringkali di dalam mematuhi visi dan ketaatan kepada Tuhan ini, banyak sekali hal yang harus kita atur di dalam diri kita. I just share with you last story, or not stories, incidents. Saya akan sampaikan insiden yang terjadi. In the recent months, we try to encourage our churches to go to be a blessing. Beberapa bulan terakhir ini saya berusaha mendorong gereja saya untuk menjadi berkat. We find it difficult because over the last 2 years, the churches have set into a mode to be online service. We don't want to travel, we are afraid, we don't want to go to this place and that place. Hal itu ternyata susah karena beberapa tahun terakhir ini kena pandemi, gereja kita lebih banyak melakukan kegiatan online. Mereka takut untuk keluar karena pandemi itu. But when we go out, for example, one of the incidents, we travel to Thailand to visit a church and the mountains church.
Tapi yang terjadi adalah pada saat kita keluar dari gereja, salah satunya adalah pada saat kami ke Thailand di pegunungan di sana. The team member also asked, is it okay? What about we catch the virus? Anggota tim kami bertanya, apa itu oke pergi ke Thailand? Bagaimana kalau kita kena virus itu? I said to him, I cannot promise you won't catch the virus. I can only pray. Saya tidak bisa menjanjikan bahwa Anda tidak akan terkena virus itu, tapi yang bisa kita lakukan adalah berdoa. And then I shared with him our testimony in Balkan, how the Lord has protected us in the 11 days journey of 11 of us, and we came back to Malaysia safely. Lalu saya bagikan mengenai pengalaman pergi ke Balkan, di mana selama 11 hari pergi ke 11 tempat dan Tuhan melindungi. To cut the story short, we came back from the trip to Thailand. Dan saat kami kembali dari perjalanan ke Thailand itu, On our way back, we had a lunch in a restaurant. di dalam perjalanan pulang kami makan siang di sebuah And then restoran. we have a debriefing with all the members. Lalu ada pembicaraan dengan para anggota tim. We asked everyone to share how they feel about the trip. Dan saya minta mereka untuk berbagi cerita mengenai pengalaman-pengalaman mereka pada saat mereka melakukan perjalanan itu. We raise some fund, we bring some pencils or color pencil and bless the church in Thailand. Kita bawa barang-barang seperti pensil dan segala macam untuk memberkati gereja-gereja yang di Thailand itu. We use our money to travel there. We use our money to buy the color pencil and different other things. Kita dengan uang sendiri pergi ke Thailand dan dengan uang kita sendiri kita beli hadiah-hadiah itu untuk gereja di Thailand itu. Actually, over the last 2 years, everyone suffer financially. Dan padahal selama 2 tahun terakhir orang-orang itu mengalami pergumulan keuangan. But when we came back from the trip, most of them say, although I came up with the money to travel there, but in that time in Thailand, in the ministry time, on the way traveling back, my spirit was actually very much empowered and encouraged. Pengalaman yang mereka ceritakan adalah meskipun dengan uang yang susah payah itu kita pergi ke Thailand, tapi yang terjadi adalah setelah kembali dari Thailand, justru saya lebih bersemangat dan lebih terinspirasi lagi. From our experience praying for the people there and in our group meeting, God stirred our spirit and we actually grew closer to God ourselves. Dari pengalaman berdoa pada Tuhan bersama-sama dengan orang itu di Thailand, dari pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, kami merasakan bagaimana Roh Kudus Tuhan membangkitkan kami. How we see the brother and sister in Christ in Thailand were encouraged, we were actually blessed more in return. Pada saat kami melihat saudara-saudara di dalam Kristus di Thailand diberkati oleh pelayanan kami, sebetulnya kami merasa lebih diberkati lagi daripada mereka. There is a vivid demonstration of verse 35 when Paul said, it is more blessed to give than to receive. Itu adalah suatu perwujudan dari ayat 35 tadi mengenai bagaimana lebih diberkati untuk memberkati daripada menerima. Brother and sister in Christ, a church exists to bless than more than to receive. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, gereja ada untuk memberkati, untuk memberi daripada menerima. A lot of times we need to go out from our comfort zone to bless. Seringkali kita harus keluar dari lingkungan nyaman kita untuk memberkati orang. And before the pandemic, our churches has become a bit too comforted also. Dan pada sebelum pandemi, gereja-gereja kita merasa comfortable. And during the pandemic, we retreat because we dare not go out. Dan pada saat pandemi terjadi, kita tidak melakukan itu. Kita lebih banyak berada di dalam lingkungan kita sendiri. Kita tidak melakukan penjangkauan. But over the last few months, we try to encourage, we try to cast the vision, tell the people, we need to go to be a blessing. There are a lot of people out there who are waiting for blessing, for help. Di bulan-bulan terakhir ini kami mendorong gereja kami untuk keluar karena banyak sekali orang-orang di sana yang bisa diberkati. And Paul is one of the greatest testimony in the New Testament, how he has used his life to be a blessing rather to receive from others. Rasul Paulus adalah
kesaksian yang luar biasa mengenai bagaimana dia mempergunakan hidupnya untuk memberi daripada menerima. How he has used his resources and talent to serve. Bagaimana Rasul Paulus mempergunakan sumber dayanya untuk melayani. And this is because of his Damascus experience in the book of Acts chapter 9 verse 3. Dan hal ini terjadi adalah karena pengalamannya bersama Yesus di dalam perjalanan dia ke Damaskus yang ada di Kisah Para Rasul. I pray every one of us had this kind of Damascus experience, that we experience the touch of God, and the Lord propel us to see far in God's eye, in the vision, to serve Him, to be the light and the salt in the world. Saya berdoa kita semua mengalami pengalaman Damaskus seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, sehingga kita bisa mengalami seperti yang Rasul Paulus alami, melayani Tuhan untuk menjangkau seluruh dunia, untuk memberikan dampak. Perhaps no matter how I explain, you may not get hold of that kind of experience. The only thing you can do, you really come before the Lord to seek the Lord, and the Spirit touches us and show us His grace and mercy. Saya tahu apapun yang saya katakan, kita tidak akan bisa merasakan seperti apa yang diceritakan oleh Tuhan melalui firman-Nya ini. Yang bisa saya katakan adalah bahwa kalau kita bersama Tuhan, berada di dalam Tuhan, maka kita juga akan mengalami pengalaman-pengalaman itu. Let's pray. Mari kita berdoa. Hallelujah. Puji Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. Can we just stand up together? Mari kita bangkit berdiri. Hallelujah. Puji Tuhan. The title of today's message is about mission refocus. Judul daripada pesan pada hari ini adalah Mission Refocus. And we want to come back to the Lord, to ask the Lord, Lord, where should we go from here? Dan kita akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, dari bagaimana saya akan melanjutkan dari apa yang sudah saya dengar pada hari ini. Individually, how we can continue growing in the Lord. Secara pribadi, kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. And as a church, how the Lord will bring us forward. Dan secara gereja, bagaimana Tuhan akan membawa gereja untuk bergerak ke depan. How the Lord will use our passion, our love for Him to bless others. Bagaimana Tuhan akan mempergunakan kasih kita kepada Tuhan To sebagai bless gereja. people in Pintaru, Untuk memberkati orang-orang di Bintaro, Tangerang, Tangerang, and also in Indonesia dan juga di Indonesia. and beyond. Dan di negara-negara lain. The Lord has given us little, and He will use us, this little blessing, to bless others. Tuhan sudah memberkati kita dan kita akan mempergunakan berkat ini untuk memberkati orang lain lagi. If we avail ourselves, this little blessing that the Lord has given to us, if we use this to bless others, the Lord will extend our tent. Kita mengimani pada saat kita mempergunakan berkat yang diberkatkan oleh Tuhan kepada kita untuk memberkati orang lain, maka Tuhan akan memperluas pengaruh dari gereja kita. If the church use the 1,000 talent that the Lord has given to use to bless others, the Lord will use it to extend and bless you with more 5,000. Kalau gereja kita mempergunakan 1,000 talent yang diberkatkan kepada kita, maka Tuhan akan memberkatkan 5,000 talent lagi untuk kemuliaan Tuhan. Church, are we ready to be used by God? Apakah kita siap untuk dipergunakan oleh Tuhan? Have we caught hold of the vision to serve Him? Apakah kita sudah menangkap visi dari Tuhan untuk melayani Tuhan? Or we look down on ourselves? Atau kita tetap berkonsentrasi pada diri kita sendiri? Church, let's catch the vision Jemaat, mari kita tangkap visi yang datangnya dari Tuhan itu. that we want to be a blessing, Bahwa kita ingin menjadi berkat. that we want to carry the gospel to people who do not have the gospel. Bahwa kita ingin menyampaikan Injil kepada orang-orang yang belum tahu Injil. In our community, in our school, in our workplace, Di komunitas, di sekolah, di tempat kita kerja, in our family, di keluarga kita. the little talent that we have, we ask the Lord to bless, to multiply. Talenta yang diberkatkan oleh Tuhan kepada kita, kita mintakan kepada Tuhan agar talenta itu diperbanyak, diperbesar. When we step up in faith, walking on the water, that God will hold us, will carry us through.
Kita percaya bahwa pada saat kita berdiri, berjalan di atas air dengan iman, maka Tuhan akan membuat hal itu terjadi. Because God's grace is sufficient for us. Karena kasih karunia Tuhan adalah cukup bagi kita. If the church persevere and develop yourself and grow, Kalau gereja bertahan dan mengembangkan diri dan bertumbuh, if we hear the prompting of the Holy Spirit and stay faithful, dan kita mendengar petunjuk dari Roh Kudus dan tetap setia kepadanya, if we catch hold of a vision and a direction, if the church go together, pada saat kita menangkap visi dan pergi ke arah di mana visi itu menunjukkan kepada kita, if we make ourselves available to be equipped and to be challenged, to be used by God, God will make a way for the church. dan pada saat kita membuat diri kita terbuka dan bersedia untuk ditantang, untuk dibentuk oleh Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan bagi gereja kita. And TLCC will fly and will grow and will continue serving the Lord for His glory. Dan gereja kita TLCC akan terus bertumbuh, terus melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. And the passion and the love that the Indonesian churches has will become a catalyst for growth, for mission in this region. Dan semangat dan kasih yang dimiliki oleh gereja-gereja Indonesia akan menjadi katalis bagi pertumbuhan misi. It will not be only an impact for Indonesia, but it will be beyond. Bukan hanya akan berdampak positif bagi Indonesia, tapi juga bagi seluruh dunia. If we are only making ourselves available to the use of God. Hanya dengan membuat diri kita tersedia untuk dipakai oleh Tuhan. Church, are you ready? Are you willing? Jemaat, apakah Anda siap dan bersedia? If you are willing, though you don't know how to do it, raise your hand to God. Tell God that you are willing. Kalau Anda bersedia dan siap dipakai oleh Tuhan tapi tidak tahu bagaimana, angkat tangan Anda dan katakan, Tuhan, saya siap. Your raising of hand is not giving up of everything that you have. Anda mengangkat tangan bukan berarti Anda menyerahkan segala-galanya. It's actually you're opening up yourself to receive the blessing of God. Tapi itu adalah Anda membuka diri Anda untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Like what we share with you when we are willing to give our time and a bit of money to the churches in Thailand. Seperti yang sudah saya bagikan bersama tadi pada saat kita menyumbangkan uang untuk gereja-gereja di Thailand. Our experience is actually we receive more in our spiritual life. Maka pengalaman yang akan Anda terima jauh lebih banyak lagi sebagai pengalaman spiritual Anda. This kind of treasure in our heart is more precious than gold and silver. Dan harta yang seperti ini jauh lebih berharga daripada emas dan perak. With God guiding us along the pathway, we will never fail. Dengan Tuhan membimbing kita sepanjang jalan yang kita lalui, maka kita tidak akan pernah gagal. Because God's grace is more sufficient than any other thing. Karena kasih karunia Tuhan cukup lebih dari segala-galanya. The Lord bless you, TLCC. The Lord use you in the name of Jesus. Tuhan berkati kita semua TLCC. Tuhan pergunakan kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Thank you. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih Pastor Su. We have a 7-cell group and we will discuss how to do the sermon this morning. Kita akan diskusikan apa yang tadi kita bicarakan dan saya sudah share beberapa poin yang sudah saya catat. Para petugas untuk persembahan silakan maju ke depan. Kita akan memberi persembahan kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami, untuk teguran, nasihat, dan dorongan bagi kami untuk melakukan penginjilan di tempat-tempat yang Tuhan percayakan kepada kami. Beri kepada kami terus kekuatan untuk melakukannya, dan kami akan memberikan persembahan kami. Kami tahu bahwa pekerjaan Tuhan membutuhkan banyak biaya, Tuhan begitu kaya, dan tapi kami menjadi saluran berkat untuk dapat memberi
kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami tidak akan kekurangan. Berkati persembahan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Selagi persembahan diedarkan, saudara, ada beberapa tamu yang bisa kita terima hari ini. Saudara Nova Huta Barat, bisa berdiri. Wow, thank you. Wah, thank you. Dari Pekanbaru ya, jauh sekali. Nanti balik lagi Pekanbaru, datang lagi ke sini. Thank you for coming. Kemudian ada Elena. Elena, wow. Datang lagi ke sini ya. Kita senang bisa bertemu. Kemudian ada Barbie. Barbie, wow, this is Barbie. Barbie is from Philippines, right? Barbie is a missionary. Her heart for Indonesia. Jadi dia hatinya untuk Indonesia, mencari visa untuk dapat melayani orang-orang di Indonesia. Wow, kita ada Pak Rene, missionaries from Philippines also. Do you know each other? Wow, you know each other, right? Okay. Oke, saudara, kita bersyukur untuk hamba Tuhan yang menjadi saluran berkat bagi. Pastor Su, thank you for blessing us with the word. Kita berdiri, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan terima kasih untuk ibadah kami siang ini. Kami diberkati oleh Tuhan dan kami berdoa kiranya Tuhan pakai Pastor Su dalam pelayanannya untuk menjangkau sebanyak mungkin orang di tempat yang dia percayakan Tuhan kepadanya. Kami berdoa, biarlah makin banyak orang untuk dapat melakukan terlibat dalam penginjilan di tempat di Indonesia, terutama bagi suku-suku yang terabaikan. Berkati jemaat-Mu Bapa, biar mereka pulang ke tempat mereka masing-masing dengan membawa visi yang Tuhan tanamkan dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan mendengarkan segala pergumulan mereka, Tuhan mendengarkan setiap doa-doa yang mereka naikkan, dan Tuhan memberkati mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dalam Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus, beserta dengan saudara. Amin. Amin. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Ibadah kita telah selesai, silakan duduk dan bersatu dulu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.